Masih bersama Wamenkumham, Prof. Edi Hiarie, kemudian ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Saya ke Pak Wamen, Prof. Edi. Prof. Edi, tadi ada usulan bagus yang disampaikan oleh Bung Usman dari Amnesty International. Masih ada 600 lebih kemudian yang divonis. Mungkin sebagian sudah bebas ya. Saya nggak yakin juga Pak Wamen mungkin detail hafal berapa yang sudah bebas dan kemudian berapa yang kemudian masih di penjara. Tapi ada usulan yang masih di penjara diampuni oleh Presiden, dikeluarkan semua. Bagaimana tanggapan dari Pak Wamen? Jadi begini Mas, saya boleh tanggapi ada 3 hal Mas ya, 3 hal sekaligus nih. Ya. Yang pertama itu kan instruksi Presiden itu kan ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah menginstruksikan kepada Kapolri untuk lebih selektif. Betul. Ini maksudnya apa? Ini perkara-perkara yang sedang berjalan. Ini harus lebih selektif. Yang kedua kan beliau mengatakan untuk merevisi pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang ITE. Bisa saja kemudian tadi sudah disinggung oleh Mas Mardhani Alisera untuk momentum misalnya RUU-KUHP, karena kalau di dalam RUU-KUHP itu sudah tidak ada lagi kejahatan dunia maya yang ada dalam Undang-Undang ITE. Semua sudah dimasukkan ke dalam KUHP dan ingat, pidana penjara di dalam RUU KUHP itu adalah alternatif yang paling akhir, Aiman. Masih ada yang lainnya. Jadi apa-apa tidak langsung ke penjara. Ini KUHP yang baru ya, bukan KUHP yang lama ini. RUU KUHP ya. Dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya itu bisa diserahkan ke dalam. Jadi bisa kerja sosial maksudnya atau mungkin yang lain-lain ya? Ada pidana pengawasan dan lain sebagainya, termasuk pidana denda. Jadi tidak akan lagi bisa penahanan dan lain sebagainya. Jadi penjara adalah hal yang paling akhir. Betul. Alternatif paling akhir sanksi pidana penjara itu dijatuhkan oleh hakim dengan ada 12 standar pemidanaan. Jadi banyak sekali standar pemidanaan. Yang berikut terhadap kasus-kasus yang sudah divonis. Ingat bahwa semua kasus yang sudah divonis ini kan dia telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka untuk kemudian kalau bahasanya Mas Usman itu membebaskan, ini kan juga harus dengan prosedur hukum. Ya. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya sudah digajukanlah peninjauan kembali misalnya. Yang kedua bisa dengan mengajukan amnesti, yang ketiga bisa dengan mengajukan gerasi. Perbedaannya apa? Kalau mengajukan gerasi maka Presiden akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung, sementara kalau amnesti Presiden akan meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi seperti tadi yang disinggung oleh Mas Usman dalam kasus Baik Nuril, itu kan sebelum memberikan amnesti, Presiden meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini kalau saya tidak salah waktu itu Komisi 3, kemudian itu disahkan, disetujui dalam rapat paripurna, kemudian Presiden memberikan amnesti. Jadi sah-sah saja saya kira, tetapi semua kita akan mengikuti prosedur yang ada. Demikian. Kalau kita lihat misalnya Omnibus Law, kemudian RUU KPK yang tembus, artinya Presiden tidak memiliki masalah komunikasi dengan DPR. Sehingga ketika kemudian ada perintah untuk, katakanlah dalam tanda kutip, ada usulan bukan perintah ya, ada usulan kemudian untuk revisi, saya yakin kemudian di DPR akan berlangsung mulus. Bukan begitu Bang Mardhani? Ya, Pak Jokowi punya posisi yang sangat kuat. Dan ini adalah inisiatif yang sangat baik untuk menyehatkan demokrasi kita dan juga memperkuat sendi-sendi kebebasan menyatakan pendapat. Sekaligus merevisi ulang bahwa awalnya itu undang-undang transaksi elektronik, tetapi ditambahin informasi, tapi yang banyak kepakai justru pasal 2728-nya. Jadi dikembalikan saja 2728 ke KUHP. Ini kalau oposisi sudah oke, apalagi koalisi kan begitu. Artinya ini kemudian bisa lancar. Jadi kalau bicara soal revisi undang-undang, rasanya akan lancar, ini akan mulus. Bicara soal amnesti yang kemudian minta pertimbangan dengan DPR, juga kelihatannya mulus. Bukan begitu Bung Usman? Ya, mestinya tidak ada penentangan. Meskipun di sisi lain mestinya ada dinamika lah. Setidak-tidaknya DPR juga memunculkan wacana yang kritis terkait dengan kebijakan pemerintah. Tapi saya kira kalau memang kebijakan itu benar dan konstitusional, menghormati hak asasi manusia, mestinya itu didukung sepenuhnya oleh DPR, baik itu dalam konteks pemberian amnesti maupun juga didukung oleh Mahkamah Agung dalam konteks pemberian gerasi. Jadi menurut Anda amnesti selain revisi tadi ya, yang pertama tadi kan soal penggunaan yang hati-hati dalam interpretasi Undang-Undang ITE yang terkait dengan pasal karet, baik itu kemudian dilakukan. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah soal revisi, usulan revisi dari Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga usulan dari Anda adalah soal amnesti.
kedua hal ini, pembebasan. iya amnesti untuk pembebasan misalnya ya, atau agresi tadi lewat Mahkamah Agung. Semua ini harusnya bisa lancar dilakukan dan harusnya segera dilakukan. Harusnya segera dilakukan tanpa syarat. Tanpa syarat. Kalau seandainya tidak segera dilakukan, maka patut diduga bahwa ini merupakan lip service? Bung Usman? Bung Usman, terpakai terputus. Saya ke Pak Wamen kalau gitu. Ini padahal pertanyaan yang paling penting kemudian saya tanyakan. Pak Wamen, artinya ini akan segera dilakukan dong Pak Wamen? Tidak ada alasan untuk menunda hal ini? Saya kira ketika Bapak Presiden menginstruksikan seperti itu, maka itu sudah menjadi kewajiban untuk kemudian itu akan ditindaklanjuti. Tapi ketika berbicara dalam konteks revisi Undang-Undang ITE, maka mitra di sini adalah teman-teman dari DPR, Mas Aiman. Oke, jadi semua dimungkinkan, baik revisi ya, kalau revisi mungkin lebih ringan, tinggal kemudian komunikasi, maupun misalnya soal amnesti tadi. Kalau amnesti itu kan sekali lagi harus ada permohonan dan lain sebagainya, kemudian Presiden meminta pertimbangan dari DPR. Oh, permohonan dari terpidana? Dari gitu si terpidana, betul. Oke, baik. Dan ini semua juga, boleh saya katakan ini bahwa ini semua juga momen untuk kemudian mengedepankan bahwa RUU KUHP harusnya segera disahkan. Bolehkah saya katakan seperti itu, Pak Wamen, Prof. Edi? Ya, itu harapan kita ya. Jadi mengapa harapan kita demikian? Karena salah satu cara untuk mengatasi overcrowded di lembaga pemasyarakatan itu tidak lain dan tidak bukan harus segera mengesahkan paling tidak ada RUU KUHP, RUU pemasyarakatan, dan RUU narkotika. Itu akan mengurangi lebih dari separuh penghuni pemasyarakatan. Jadi sudah tidak lagi terjadi overcrowded. Nah, ini yang kemudian sedang kita lakukan sosialisasi, dan tentunya dalam sosialisasi itu kita pasti akan meminta masukan dari masyarakat, dari teman-teman akademisi, dari teman-teman LSM dan lain sebagainya untuk memperbaiki pasal-pasal yang dianggap kontroversi atau akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan di masa mendatang. Oke, saya ke Bung Usman. Bung Usman, kalau seandainya RUU KUHP ini disahkan, maka hal-hal hari ini, pasal karet dan lain sebagainya nggak ada masalah nih, nggak ada isu. Karena semua diatur detil di RUU KUHP yang kemudian ditolak oleh Bung Usman dan kawan-kawan. Misalnya kurang lebih seperti itu ya? Iya, mestinya tidak boleh ada lagi pasal-pasal karet atau hatta artikelan di dalam KUH pidana. Apalagi kalau melihat rancangan undang-undang KUHP yang pernah ditolak oleh para mahasiswa di 2019, itu kan ingin mengembalikan kembali pasal penghinaan presiden yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira kritik atau pendapat dari masyarakat itu sebaiknya tidak dikriminalisasi atau tidak dipidanakan. Dalam perkembangan hukum internasional tentang hak asasi manusia, banyak sekali negara yang sudah menghapuskan pemidanaan terhadap pasal-pasal pencemaran nama baik dan menggantinya atau membatasinya pada masalah-masalah hukum keperdataan. Nah, sebagai tambahan saya sebenarnya ingin sedikit memberi pandangan yang sedikit berbeda, khusus untuk amnesti. Saya kira secara teoritik mestinya amnesti itu diartikan sebagai kebijakan politis presiden yang bersifat prerogatif tentu dalam merespon opini masyarakat dan menjaga kepentingan umum atau kepentingan negara. Nggak perlu ada usulan dari terpidana maksud Anda? Nggak perlu ada permohonan individual, misalnya di dalam konteks itu si A, si B mengajukan permohonan amnesti. Berbeda memang dengan yang gerasi. Tetapi saya kira sepenuhnya bergantung pada keseriusan Presiden. Apakah pernyataan untuk merevisi Undang-Undang ITE itu mau ditindaklanjuti segera, karena Presiden punya kewenangan penuh itu secara prerogatif, tinggal mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dari DPR gitu. Dan banyak pengalaman dari masa kepresidenan Soekarno yang membebaskan para tahanan politik termasuk mereka yang terlibat dalam pemberontakan, atau di masa kepresidenan Soeharto bahkan di tahun 77 untuk Timur Timur itu membebaskan tahanan politik dengan argumentasi melibatkan mereka dalam pembangunan. Begitu pula dalam era Presiden Habibie, Presiden Gus Dur maupun juga Presiden SBY dalam kasus Aceh. Jadi saya kira ada banyak presiden pembebasan amnesti, dan ini penting juga bukan hanya untuk Undang-Undang ITE seperti pasal pencemaran nama baik, penghinaan, atau misalnya kebencian rasial, tetapi juga pasal-pasal karet yang ada dalam hukum pidana yang seringkali dipakai untuk memenjarakan saudara-saudara kita di Maluku
atau di Papua dengan pasal misalnya makar atau pasal anflah yang saya kira sudah tidak lagi bisa digunakan seharusnya untuk menyikapi dinamika politik di sana. Sejauh ekspresi-ekspresi itu disampaikan. Mohon maaf kalau waktu sudah habis, tapi saya perlu kemudian klarifikasi dari Pak Wamen. Tidak perlu kemudian usulan dari terpidana untuk mengajukan amnesti, Pak Wamen. Saya kira untuk amnesti abolisi itu kita masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954. Kalau gerasi kita sudah mempunyai undang-undang tersendiri. Yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya amnesti itu kan adalah perkara politik. Persoalannya sekian banyak terpidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu harus dipilah lagi mana yang perkara politik dan mana yang bukan. Kalau dalam konteks penghinaan itu kan satu delik aduan dan lain sebagainya ya, itu bukan perkara politik. Jadi ini kita masih harus memilah, tetapi apapun yang akan ditempuh jelas kita akan sesuai dengan prosedur hukum yang mengatur. Demikian Mas Aiman. Baik, terima kasih Pak Wamen. Terakhir singkat saja Pak Bung Mardhani, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua diskusi ini? Pertama, inisiatifnya sudah bagus. Kita tunggu tindak lanjutnya dalam waktu dekat. DPR sangat ingin agar ada kesehatan dalam demokrasi kita. Pasal karet tersebut segera dihilangkan sehingga masyarakat nyaman lagi menyampaikan pendapat dan kritiknya. Dan itu sangat sehat buat demokrasi dan baik buat modal sosial kita. Jadi di DPR tidak ada koalisi, tidak oposisi. Kalau bab ini kita harus dukung. Karena penguatan institusi publik kita jauh lebih baik. Oke, kita tunggu nanti bagaimana akhirnya. Bung Aiman, satu kalimat saja. Waktu sudah habis tapi singkat saja. Silakan Bung Husman. Komisioner HAM tinggi PBB sudah pernah menghimbau kepada semua negara untuk mengurangi lapas, mengurangi penjara-penjara karena pandemi. Dan karena itu saya kira sebaiknya pertimbangan-pertimbangan semacam itu segera disikapi oleh pemerintah dengan melanjutkan pembebasan yang sebelumnya pernah dilakukan, khususnya untuk Undang-Undang ITE. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan lihat nanti bagaimana kemudian aksi nyata dari usulan ini. Sama-sama kita cermati. Terima kasih Pak Wamen, Profesor Edi Hiarie, kemudian juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bung Usman Hamid, dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Bung Mardhani Alisera. Selamat malam, sehat selalu.